Ingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Malam ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang mendiagnosa ujian, peringatan, dan adab, serta solusinya dalam Islam itu bagaimana. Ini penting untuk dibahas, bukan apa-apa, karena kadang ada sebagian orang itu merasanya sedang diuji aja, padahal sebenarnya oleh Allah dia sedang diingatkan. Dan itu berbeda, solusinya juga beda. Jadi kalau dosisnya kurang, itu nanti nggak selesai-selesai biasanya. Makanya supaya kita tahu apakah yang terjadi pada kita itu ujian ataukah peringatan ataukah jangan-jangan adab, maka kita harus belajar mendiagnosanya itu supaya nanti pemberian dosisnya itu tepat. Karena kalau kurang nanti nggak sembuh atau nggak selesai. Secara umum kalau kita bicara ujian, itu biasanya ayat yang dipakai oleh para ulama itu di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatnya itu ayat 155 itu biasanya.
Surah Al-Baqarah ayat 155 itu, di mana Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi sungguh akan kami uji kalian. Dalam ayat ini Allah menggunakan istilah sungguh akan kami uji kalian. Kalian dalam ayat ini siapa? Kata para ulama, kalian dalam ayat ini adalah yang Allah panggil sebelumnya. Siapa yang Allah panggil sebelumnya? Al-Baqarah ayat 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi kalau kita tengok ke belakang, jadi kalau kita nengok ke belakang, perasaan kita sudah berusaha memperbaiki akidah kita, tauhid kita, iman kita. Perasaan kita sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita berusaha minta tolong hanya kepada Allah dengan melakukan sholat, dengan sabar, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau bahasa sederhananya, kita sudah memperbaiki semuanya lah, berusaha baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Kok misalnya masih saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita ini sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan sesama, dan berusaha minta tolong hanya kepada Allah dengan sholat, dengan sabar, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya. Kok masih misalnya ini masih terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang gak enak lah kalau bahasa kita. Nah itu insya Allah itu adalah ujian. Kenapa? Karena Al-Baqarah 155 itu sungguh akan kami uji kalian itu berhubungan dengan ayat sebelumnya yang Allah panggil orang-orang yang Allah panggil, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Kalau ujian cukup dengan sabar. Kata Allah wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan diam ya, sabar itu menahan diri. Artinya orang yang sabar itu bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh nangis. Boleh sedih, boleh nangis, tapi sedihnya, nangisnya harus terkendali, sehingga tidak boleh meratap. Orang yang sabar itu bukan tidak boleh marah. Orang yang sabar itu boleh marah, tapi jangan marah-marah, karena marahnya harus terkendali. Itu prinsip itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, ketika seseorang itu sabar, itu bukan berarti terus diam, bukan. Dia tetap dinamis, dia tetap bergerak. Hanya tadi terkendali, marahnya terkendali, sedihnya terkendali, nangisnya terkendali, dan tidak berkata-kata kecuali yang Allah ridho. Itu sabar namanya. Makanya saya ulang, kalau itu ujian cukup sabar, insya Allah selesai. Walaupun pengertian selesai itu bisa dalam pengertian memang masalahnya diselesaikan oleh Allah, atau Allah berikan dia kemampuan untuk mengatasi masalah itu sehingga masalah itu nggak jadi masalah lagi misalnya. Jadi masalahnya masih ada, cuman menjadi tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang bersangkutan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengatasinya. Itu sabar. Itu kalau ujian. Ya saya ambil contoh ya, orang kalau tidak sabar itu seringkali nambah soal sendiri dia. Seringkali ujian dari Allah, ini istilah saja ya. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu.
Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma berapa? Satu. Seringkali yang nambah soal itu kita. Akhirnya terus, iya saya lagi banyak masalah nih. Padahal yang nambah soal itu dia sendiri. Contoh nih, contoh. Ada orang diuji oleh Allah dengan miskin, misalnya gitu ya. Jadi ujiannya apa? Miskin misalnya. Dia kalau sabar dengan kemiskinannya itu, insya Allah walaupun tampaknya kurang tidak akan kekurangan, insya Allah. Asal dia sabar walaupun tampaknya kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Kenapa? Karena dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Karena innallaha ma'as sabirin. Coba kalau dia miskin terus nggak sabar, miskin nggak sabar, nipu sana nipu sini, nyolong sana nyolong sini, ya. Akhirnya ketahuan, dikebukin, sakit, mertua ngambek, istri minta cerai, masuk penjara, gak dipercaya orang. Jadi berapa masalahnya itu? Banyak. Yang nambah masalah siapa? Dia sendiri. Padahal kalau dia mau sabar, insya Allah lah dekat dengan pertolongan Allah. Dan kalaupun kurang, insya Allah tidak akan kekurangan, insya Allah. Asalkan dia betul-betul bersabar. Cuman kan begini-begini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal itu. Kecuali ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulang ya, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuman satu. Karena nggak sabar nambah soal. Jadi yang nambah soal itu kita sendiri kadang. Allahu Akbar. Ya sama dengan kalau diuji dengan ganteng atau cuantik. Diuji dengan ganteng atau cuantik. Itu kalau dia bersyukur, dia bersabar, udah ujiannya cuma itu aja. Tapi kalau udah mulai pecicilan sana, petakilan sini, macam-macam ya, akhirnya nambah soal ini itu. Jadi yang nambah soal itu ya dia sendiri sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi saya ulang, kalau ujian cukup dengan sabar, insya Allah selesai. Walaupun pengertian selesai itu saya ulang tadi, bisa memang masalahnya diselesaikan oleh Allah, atau masalah itu menjadi tidak masalah karena dia sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Jadi masalahnya sih gak selesai, cuman dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya. Tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, peringatan. Kalau peringatan itu biasanya para ulama kalau membahas masalah peringatan itu, sependek yang saya ketahui, itu di antara ayat yang dinukil adalah firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 126. Surah At-Taubah ayat 126. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka, nah siapa mereka dalam ayat ini? Orang-orang munafik. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka itu diuji terjemahannya. Kalau buka tafsirnya diberi musibah. Kalau kita perdalam lagi tafsirnya, dipermalukan oleh Allah dengan dibuka aibnya. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka itu diberi musibah dengan cara dipermalukan, terus tahun itu sekali atau dua kali, berkali-kali maksudnya. Kata Allah, summa la yatubuna. Gitu-gitu loh, kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Ayat ini kalau kita bicara dalam konteks peringatan ini, yang Allah ingatkan adalah orang-orang munafik. Siapa orang munafik dalam konteks ayat ini? Orang-orang yang hatinya berpenyakit. Orang munafik itu orang yang hatinya berpenyakit.
Jadi orang munafik itu orang yang hatinya berpenyakit. Jadi nun sewu, kalau terjadi hal yang nggak enak dalam kehidupan kita, kalau kita tengok ke belakang, muhasabah maksudnya ya, itu kok itu timbul dari penyakit dalam hati kita, entah karena keserakahan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kedengkian kita, kebencian kita, pokoknya yang lahir dari busuknya hati, sehingga karenanya kemudian menimbulkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Yang model begitu jangan kegeeran ujian. Jadi jangan kegeeran itu apa? Ujian. Itu adalah peringatan. Nah, di sini butuh kejujuran diri, kejujuran hati untuk muhasabah diri. Kira-kira kemarin saya ngapain aja? Kalau terkonfirmasi bahwa ternyata kemarin kita bertindak atas dasar kebodohan kita, atas dasar keangkuhan kita, kesombongan kita, kedengkian kita, kebencian kita, pokoknya berdasar pada penyakit hati yang timbul dalam hati kita, sehingga karenanya muncul hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, itu jangan GR diuji. Jangan-jangan ini adalah peringatan. Yang mungkin masalah itu timbul karena mulut kita tidak terjaga, sikap kita tidak terjaga. Maka jangan GR itu ujian, itu peringatan. Kalau peringatan nggak cukup hanya dengan sabar. Ya ini masih diuji, masih perlu sabar lebih lama misalnya. Padahal yang terjadi ternyata bukan cobaan. Yang terjadi adalah ternyata peringatan. Kalau yang terjadi peringatan seperti itu, saya ulang tadi, nggak cukup hanya dengan sabar, itu nggak cukup. Nggak cukup hanya dengan sabar, nggak cukup. Harus tambah 2 lagi, taubat dan mengambil pelajaran. Harus taubat dan mengambil pelajaran, harus itu. Sabar tok nggak cukup. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Allahu Akbar. Ada orang misalnya mengalami batuk misalnya gitu, batuk. Nah itu nggak cukup hanya dengan sabar, harus ada tindak lanjut. Misalnya ya, tobat dan mengambil pelajaran. Mengambil pelajarannya apa? Ya jangan makan gorengan sembarangan. Aku tobat mbak, tapi makan gorengan terus. Insya Allah batuk terus, insya Allah. Pengen nggak banjir, tapi buang kasur ke kali, got dangkal misalnya, ya wis repot. Saya nggak ngomong kemana-mana, saya ngomong itu aja. Jadi singkat kata singkat cerita, semua itu harus diambil pelajarannya. Kalau kita nggak ngambil pelajaran, nggak bisa. Harus ngambil pelajaran. Tidak cukup hanya dengan sabar, tapi harus tobat dan mengambil pelajaran. Kalau nggak gitu nggak selesai. Itu seperti itu. Nah kadang nun sewu, sebagian orang itu ngerasanya diuji aja, sehingga dia mengatakan masih perlu sabar. Ternyata tidak cukup hanya dengan sabar. Ternyata Allah maunya harus taubat dan harus mengambil pelajaran. Allahu Akbar. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, kalau kita bicara adab itu biasanya ayat yang dipakai oleh para ulama itu adalah surah Fatir. Surah Fatir ayat 45 itu. Allah menyatakan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Kalau Allah mau mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Kalau mau disederhanakan,
Andaikan Allah mau mempercepat adab, habis kita ini. Tapi sengaja Allah menangguhkan. Jadi Allah itu nggak suka mempercepat adab, itu Allah nggak suka. Tapi bukan Allah melupakan loh ya, Allah hanya menangguhkan. Artinya kalau sewaktu-waktu sudah mencapai batas waktu di mana adab harus turun, maka akan terjadi pula apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena Allah hanya menangguhkan hingga batas waktu yang Allah tentukan. Bukan Allah melupakan loh, Allah hanya menangguhkan. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan, saya nggak sholat, nyatanya nggak apa-apa, saya begini, padahal dia jahat sama orang, nyatanya ya saya baik-baik aja, nggak ada masalah. Padahal dia lintah darat misalnya. Allahu Akbar. Maka kemudian hal seperti ini dia lupa bahwa Allah bukan melupakan loh, Allah hanya menangguhkan. Makanya terus kemudian ini sunatullahnya ya. Allah itu kan karena Allah nggak suka langsung percepat adab. Biasanya Allah peringatkan biasanya. Allah kasih peringatan dulu. Kalau diingatkan 2 blek, malah dikasih banyak oleh Allah kadang itu. Diingetin 2 blek, diingetin 2 blek, diingetin 2 blek, malah dikasih banyak oleh Allah kadang. Itu namanya apa? Istidraj. Tapi jangan salah loh, begitu diangkat tinggi-tinggi, saya itu dibanting sekeras-kerasnya. Itu sunatullahnya begitu. Di mana Allah berfirman dalam hal ini di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44 itu. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek, diingetin, dablek, diingetin, dablek. Kata Allah, ya wes, lain dablek terus. Kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Nah, saya lupa ngomong ya. Kalau kesemutan kakinya boleh selonjor, lupa saya. Saya lupa, mohon maaf. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, monggo silakan. Kalau sama saya bebas sama saya. Ngapunten saya lupa, biasanya saya ngomong lupa saya. Ngapunten. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri, lompat-lompat juga boleh, bebas. Ngapunten saya lupa. Kata Allah, diingetin, dablek diingetin. Ya wis, lek dablek terus kata Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah berjaya, tambah durhaka, tambah pokoknya serba nambah. Prestasi duniawinya maksudnya ya. Kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kok diingetin 2 blok terus. Begitu dia mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Akhadnahum, kami siksa dia. Akhadnahum baghtatan. Apa baghtatan itu? Ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak betunduk tiba-tiba. Itu tahu ya? Sekonyong-konyong koder. Jadi baghtatan itu ujuk-ujuk, mak cegaklik, mak betunduk tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Hati-hati. Istidraj itu luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat apa yang dia peroleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kadang jamaah nanya ke saya itu, Ustaz, jadi ngeri Ustaz, jangan-jangan yang ada pada kami nikmat ini istidraj, kata dia gitu. Saya bilang enggak usah khawatir. Ini muhasabahnya gini.
Kalau panjenengan, saya, kita semua lagi mendapatkan nikmat, kok nikmat itu berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, tidak usah khawatir, insya Allah itu barokah itu. Itu namanya luarnya nikmat, dalamnya rahmat, tidak usah khawatir, barokah itu insya Allah. Asal nikmat yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan ketaatan baik kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, berbuat baik kepada Allah dan pada sesama, udah aman, tidak usah khawatir. Itu indikasi yang pertama, gitu. Jadi kalau panjenengan, saya, kita jujur bahwa apa yang kita peroleh atau pencapaian kita itu berbanding lurus dengan ketaatan, tidak usah khawatir. Itu barokah insya Allah. Pun itu satu dulu. Yang kedua, indikasi kalau nikmat itu barokah itu, nikmat itu tidak melalaikan. Tidak melalaikan orang yang diberi nikmat itu, tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari peduli pada sesama. Maaf nih, kalau nikmat yang kita peroleh itu membuat kita lalai dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama, tambah lama kok tambah jauh dari Allah, saking jauhnya itu, kok tambah jauh dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama, berarti itu tanda kalau nikmat yang kita peroleh itu enggak barokah berarti. Tapi kok semakin diberi nikmat semakin bersyukur, semakin bagus hubungannya dengan Allah, semakin baik hubungannya dengan sesama, tidak usah khawatir. Insya Allah itu namanya apa? Barokah. Mana dasarnya Ustadz? Nikmat surga. Nikmat surga itu dahsyat dan nikmat surga itu pasti barokah. Nikmat surga itu. Dan ahli surga itu tidak lalai dari Allah, dan ahli surga itu tidak lalai dari peduli pada sesama. Di surah Yunus, di surah ke-10 ayat 10, Allah ceritakan ahli surga itu kebiasaannya apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ahli surga itu assalamualaikum, itu ahli surga itu. Maka kalau lisan kita di dunia ini sering bertasbih subhanallah, sering berzikir maksudnya, terus dikit-dikit syukur alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Terus apa lagi? Dikit-dikit assalamualaikum, nebar salam dimanapun dia berada. Kalau itu kebiasaan kita, insya Allah dan semoga kebiasaan itu terus sampai akhirat. Dan itu tidak ada di neraka itu. Tasbih itu nggak ada di neraka. Alhamdulillah itu nggak ada di neraka. Salam itu nggak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Allah. Terus ahli surga itu tidak lalai dari peduli pada sesama. Hadisnya riwayat Ahmad. Maaf, hadisnya riwayat Ibnu Majah. Hadis qudsi, hadisnya sahih. Ketika ahli surga masuk surga, dia bertanya dalam hadis itu, ya Allah, mana dulu teman saya yang sholat bareng sama saya? Ya Allah, mana teman saya yang dulu puasa bareng sama saya? Di hadis itu yang sebut dua itu. Kata para ulama itu itlaqul juz'i iradatul kull. Menyebut sebagian maksudnya seluruh kebaikan. Kalau mau teruskan, ya Allah, mana dulu teman pengajian saya? Mana dulu temen goes masuk nggak ya? Ya nggak apa-apa kalau goesnya untuk supaya kuat beribadah kan ya. Mana teman yang pernah berserikat dalam kebaikan, dicari semua. Ternyata dalam hadis itu yang ditanya itu masuk neraka dalam hadis itu. Apa kata Allah? Ambil temanmu, ajak bareng masuk surga. Padahal nikmat surga itu dahsyat. Nikmat surga itu kan kalau bahasanya Nabi kan tidak terbayang kan, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Enggak kebayang nikmat surga itu. Imam Al-Qurtubi itu ngasih gambaran, tapi ini gambaran ini pasti salah karena kenyataannya pasti lebih dahsyat surga itu. Ketika ahli surga masuk surga, injak halaman surga, ketemu dengan bidadari bagian ngerawat taman ini.
Itu ahli surga ngelihat bidadari tukang rawat taman tuh kaget. Hah? Kaget. Hah? Itu 70 tahun kata Imam Al-Qurtubi itu. Hah? Ketenggengan itu loh. Ketenggengan lihat bidadari itu. Hah? 70 tahun itu. Kata Imam Al-Qurtubi itu. Enggak pakai ngeces tapi enggak pakai ngeces. Sampai akhirnya bidadarinya nanya, itu ada dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu. Tafsir Al-Qurtubi itu tipis, cuman 20.000 halaman. Kata bidadari itu, mas, sadar mas, sadar. Ya Allah. Kamu istriku tadi, kamu istriku toh? Bukan mas, aku cuman pembantu. Istrimu sudah di dalam menunggu. Nah, jadi kata para ulama, kalau suami istri masuk surga, yang masuk terlebih dulu itu istrinya, suaminya belakangan. Makanya kalimatnya istrinya menanti di dalam. Jadi saya bukan istrimu mas, aku ini pembantu. Istrimu di dalam, sudah ada di dalam. Kenapa kok istri masuk terlebih dahulu di surga? Kenapa? Karena istri pertanggungjawabannya nggak banyak. Kalau suami pertanggungjawabannya banyak. Enggak. Ya Allah, makanya wong lanang buri-buri. Wong wedok ndisiki. Makanya di Jawa Timur itu ada Allah yarham Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Mahrus Ali, Allah yarham Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu, beliau pernah cerita gini. Kula niki jamaah mboten gadah napa-napa. Saya ini nggak punya apa-apa, mobil punya-punyai, sawah punya-punyai, rumah punya-punyai. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kitab saja, kata Kiai Mahrus itu. Kenapa? Biar nanti yang tanggung jawab punyai, saya nggak ikut-ikut. Tapi punyai ini ya pinter, begitu ditanya nanti dia ambil hisab, kata punyai, lah ini memang milik saya semua, tapi yang ngasih kan suami saya, tanya suami saya. Ujungnya suami mawon. Guyon gitu. Tapi saya serius ini. Jadi memang betul kata para ulama, kalau suami istri masuk surga, umumnya yang masuk surga terlebih dahulu adalah istrinya. Kenapa? Karena suami laporan LPJ dulu, laporan pertanggungjawaban. Dan nanti ada yang bebas hisab, bebas adab, ada yang dimudahkan dalam hisabnya, ada yang didesak dalam hisabnya. Naudzubillah kalau sampai yang didesak dalam hisab, naudzubillah. Semoga kita semua termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, itulah kiranya ya, kalau nikmat itu barokah, tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari peduli pada sesama. Monggo dipentani mawon. Kira-kira nikmat yang terjadi pada saya saat ini membuat saya semakin dekat dengan Allah, semakin ingat akan Allah, atau semakin terjauh dari Allah. Nah, terus semakin peduli pada sesama apa tidak kita dalam hal ini? Kalau iya, bersyukurlah pada Allah. Nah, itu indikasi-indikasi kalau nikmat itu barokah. Nah, tadi saya katakan, begitu dikasih banyak, Allah siksa secara tiba-tiba. Kita jangan berkata begini ya, itu perasaan banyak orang yang jahat malah panjang umur, Ustaz. Perasaan banyak orang yang jahat tapi kok, itu cerita lama sebenarnya. Nabi Musa itu minta agar Fir'aun dihancurkan, itu 40 tahun baru dikabulkan doa. Jadi jangan dikira terus kemudian semuanya serba instan. Boten, namanya juga proses. Ashabul Kahfi itu untuk mendapatkan perubahan itu harus tidur di gua itu selama 300 tahun lewat 9 tahun. Nabi Nuh juga demikian, berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya apa? Semua butuh proses. Ya kita harus tetap sabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terlepas dari apapun itu, kita fokus pada muhasabah diri kita ya. Tadi itu bahan tadi itu tidak untuk memuhasabah orang lain ya, tapi untuk memuhasabah diri kita sendiri, mendiagnosa yang terjadi pada kita kira-kira apa ini? Ujiankah? Peringatankah? Adabkah? Nah, hanya kalau adab tadi indikasinya dia tidak langsung ya. Kecenderungan Allah itu lebih suka menunda kalau adab itu, karena Allah itu ingin memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, tidak pernah akan Allah turunkan adab itu insya Allah. Nah, maka kalau sampai terindikasi adab turun, gak cukup sabar, gak cukup tobat,
nggak cukup hanya mengambil pelajaran, tambah satu lagi, cepetan, woy. Kenapa kok cepetan? Jangan sampai seperti Qarun terlambat, jangan sampai seperti Haman terlambat, jangan sampai seperti Fir'aun terlambat, jangan sampai seperti Bal'am bin Ba'urah terlambat, jangan seperti Barsisa terlambat, jangan sampai seperti mereka terlambat. Mau tobat itu terlambat. Nah, maka dari itu saya ulang sekali lagi, dalam hal ini mumpung masih hidup, monggo kita semua berbanyak tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah beri taubatan nasuha sebelum wafat. Amin, Allahumma amin insyaallah. Monggo sebelum saya tutup, ada yang mau nanya dulu? Tanya, protes, marah boleh, silakan monggo kalau ada. Kalau ada tadi. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Soalnya ini pun dalu nih. Kalau kata orang Jawa Timur pun dalu wae medali alu, ngoten nggih. Pun dalu wae medali alu. Wes udah usah dibahas. Tanya sama orang Jawa aja nanti. Monggo silakan kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua nih. Atau tidak jelas semua. Cekap nih. Dari saya pribadi mengapunten, mohon maaf, semoga sedikit ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan